Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Alisan dari Departemen Keuangan Polai Moderator siang hari ini, Pak. Kemudian kami perkenalkan lagi juri kami pada siang hari ini, Pak Dardani sebagai koordinator juri dari Departemen Data, kemudian Pak Nanda Hidayat dari Departemen Laboratorium, Bu Yuyun Nomariski dari Departemen Hikmat, dan Bu Faridul Ainun dari PPSDM. Selanjutnya saya bacakan lagi peraturan untuk GKM, PKM, SSG, PIC dan IMAR. Total waktunya 25 menit, Pak. Terdiri dari 2 menit persiapan, 1 menit jalian, 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab juri, dan 2 menit penutupan dan meninggalkan tempat. Selanjutnya langsung saja kami berikan waktu kepada GKM file saya untuk memulai presentasinya. Dipersilakan, waktunya mulai dari sekarang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Safety. Zero accident, no fire. Adakah jiwa ketiga di dadamu? Ada. Tunjukkan. Ini dia, ini dia. Husri. Jaya, jaya, jaya.
saya sebagai fasilitator, kemudian ketua Bapak Gazi, sekretaris Bapak Ibrahim, dan Pak Wikan, Hatta, dan Pak Prianus sebagai anggota. Ini jadwal dan rencana kegiatan kami dimulai plan sampai dengan action di bulan November 2022, plan dan berakhir di action di bulan Juni 2023. Dari identifikasi masalah di slide ini beberapa pemenuhan peraturan pemerintah, tim kami sepakat untuk memilih perbaikan pemenuhan peraturan, yaitu Kemenaker nomor 186 tahun 99. Oke, dilanjut oleh Pak Ibrahim. Kendala terkait RRJ kami kelompokkan menjadi 4 aspek metode, lingkungan, manusia, dan material. Tim gugus menyebarkan kuesioner dengan hasil seperti dapat kita lihat pada diagram ini. Dari diagram ini maka kita simpulkan bahwa metode yang akan kita perbaiki. Tim gugus kembali menyebarkan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana aspek metode mempengaruhi pelajaran. Dari sini dapat kita lihat ada sekitar 44% pemahaman peserta pelatihan belum maksimal. Untuk itu kami mengangkat tema peningkatan pemahaman dan pembuktian teori anatomi kebakaran fire behavior pada kasus gedung bertingkat. Untuk mencari akar masalah, kami menggunakan diagram Pritzker. Adapun akar-akar masalah, yang pertama aspek material, belum adanya alat yang dapat memvisualisasikan anatomi kebakaran manusia, kurangnya interaktif antara peserta dan penyaji. Metode anatomi kebakaran disampaikan secara textbook. Lingkungan, suasana lingkungan in-house training yang kurang mendukung proses belajar. Kami menggunakan tools diagram Pareto. Dari diagram Pareto ini kita mengetahui masalah dominan, belum maksimalnya pemahaman anatomi kebakaran karena belum adanya alat visual. Untuk itu kami membuat alat simulator anatomi kebakaran. Kami memiliki banyak solusi, namun yang kami tampilkan di sini ada 3. Solusi yang pertama, simulator terbuat dari kayu. Estimasi biaya 800.000. Saat kita gunakan simulator ini habis terbakar. Solusi kedua, kita menggunakan faktor buka seperti pelatihan FFD, namun tidak mampu menjelaskan seluruh teori kebakaran. Maka kedua solusi ini tidak layak dipilih. Solusi ketiga, materi yang kita gunakan menggunakan plat besi. Estimasi biaya sekitar 3,8 juta. Saat kita gunakan simulatornya utuh, yang terbakar hanyalah fuel padat. Maka simulator ini tetap dapat kita gunakan secara kontinu sehingga layak untuk dipilih. Menetapkan rencana perbaikan. Yang pertama, merancang peralatan yang dibutuhkan, membuat sketsa simulator, membuat prototipe awal uji coba simulator. Pelaksanaan perbaikan, kemudian plat, bentuk rangka, kemudian tubing, palet, dan tandon air yang kita gunakan sebagai proyeksi, media pemadam berbasis air, plat siku, dan roda sebagai dudukan agar simulator mudah dipindahkan. Kemudian pematik gas portable serta gasnya sebagai sumber penyalaan. Instalasi simulator kami melibatkan bengkel MBB. Pengujian simulator untuk membuktikan teori api dan anatomi kebakaran mulai dari penyalaan hingga pemadaman. Baiklah, setelah kami melakukan perakitan, kemudian kami melakukan pengujian alat ini dengan memasukkan bahan bakar solid berupa kayu bekas, triplek, dan mulai menyalakannya. Di mana pengujian ini untuk mengetahui teori fase kebakaran yang dimulai dari penyalaan, pertumbuhan, flashover, pembakaran penuh, dan padam. Kemudian kami melakukan pengujian teori segitiga api, di mana kami memutuskan oksigen yang masuk dengan untuk jendela kompartemen, di mana untuk mengetahui apakah api padam atau tidak. Kemudian kami melakukan pengujian penyebaran panas secara konduksi dengan menggunakan termogan, di mana panas ini dapat membakar bahan bakar di kompartemen lain. Yang terakhir kami melakukan pengujian backdraft, di mana backdraft ini sangat berbahaya jika terjadi kebakaran di suatu ruangan. Setiap karyawan PT Kusri Palembang pasti pernah melakukan kegiatan FFB di fireground dengan media bak terbuka, di mana kegiatan FFB ini bertujuan untuk meningkatkan skill teknik pemadaman api, bukan untuk meningkatkan skill knowledge teori tentang kebakaran, karena tidak semua teori kebakaran dapat dibuktikan pada kegiatan FFB. Sebelum adanya alat ini, para peserta pelatihan merasa kurang paham tentang teori api tanpa adanya pembuktian secara visual,
dan pembelajaran secara classroom biasanya mudah bosan dan jenuh. Setelah adanya alat ini, para peserta pelatihan merasa lebih paham tentang teori api dan terbentuk interaksi yang aktif antara penyaji materi dan para peserta. Jika dibandingkan dengan kegiatan FFG, kegiatan FFG ini membutuhkan biaya tidak sedikit dan persiapan yang banyak. Satu kali kegiatan FFG membutuhkan sekitar 25 liter pertalite dan 10 liter solar dengan asumsi biaya sekitar 500.000. Dan juga kegiatan FFG ini sangat besar resikonya karena apinya yang besar dan asapnya yang tebal. Tetapi dengan alat sementara ini tidak membutuhkan kos atau biaya dan juga resikonya rendah karena apinya kecil dan asapnya sedikit. Tetapi seluruh teori kebakaran dapat dibuktikan pada alat ini. Dari kuesioner yang kami bagikan kepada peserta sebelum dan setelah adanya alat ini, kami tuangkan hasilnya dalam bentuk diagram, di mana beberapa peserta yang merasa kurang paham menjadi menurun dan peserta yang memahami teori api meningkat. Kita lanjut ke membuat standar baru. Berikut nama bentuk peralatan kita, Pak. Karena di sini kita peralatan yang aslinya sekitar 200 kg bobotnya, sehingga tidak memungkinkan kita masuk ke bawah sini. Dan apabila kita tes, Pak, kita uji, itu harus melalui proses pembakaran. Maka kita punya slogan burn and learn, bakar, pelajari. Bagaimana anatomi kebakaran itu terjadi. Jadi alat yang kita buat ini ialah simulator fire behavior ketung tingkat dengan plat struktur 3 mili dan 6 mili. Bahan bakarnya bahan bakar solid padat yang bisa didapatkan di manapun dan bisa juga bahan bakar bekas. Didokumentasikan di IKA, PSP, KLHK, IKA 100. Berikut sosialisasi pada kawan-kawan representatif K3. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar karena di dalam K3 juga ada representatif K3 di mana tugasnya untuk mempresentasikan dan menggaungkan bagaimana K3 dalam kerja masing-masing. Inilah sudah kita lakukan di 2 kali dalam kesempatan kemarin. Selanjutnya inilah ignition. Oke. Kalau tampak di sini, Pak, kita akan mulai pembakaran. Kita pakai pematik gas, kita bakar. Di sini ada fuel solid sudah kita bakar. Nanti di sini akan sampai dia kebakar nyala, lalu dia akan menyala penjalan api. Di sini ada tampak sekat. Sekat di belakang ini kita buka, maka dia berjalan ke kompartemen sebelahnya. Begitupun atas nanti seperti itu. Nanti akan naik karena massa jenis asap itu akan naik dan membakar fuel yang ada. Sehingga segitiga api itu tercapai. Ada panas, ada solid, ada bahan bakar dan ada juga temperatur seperti itu. Lanjut, ini fenomena backdrop. Fenomena backdrop ini ialah ketika semua kompartemen tertutup, ya, semua kompartemen tertutup, maka api akan segera padam. Api atau kebakaran itu, Pak, butuh energi. Energi itu ialah udara, oksigen. Kalau kita tutup satu kompartemen, misalnya gedung ini terbakar, Pak, terbakar. Ketika evakuasi, Bapak harus menutup ruangan ini, Pak, alias pintu. Bapak evakuasi dan tertutup. Ini harus tutup agar menyurutkan pemadaman seperti itu. Sehingga tim pemadam akan memecahkan kaca, lalu teknik firefighting akan dimulai. Nah, di sini proses backdrop, ketika kita tutup, dia akan mulai surut apinya. Begitu kita buka, dia akan menarik kembali udara yang segar. Akan memulai pembakaran baru. Begitu pembakaran baru, ini yang berbahaya, Pak. Akan terjadi ledakan. Coba kita lihat. Stop. Oke, ditunggu sampai ada asapnya turbulensi. Nah, ini waktu ledakan. Ini sangat membahayakan firefighter atau tim RP. Nanti teknisnya kita pelajari di sini, Pak. Oke, selanjutnya berikut alat kita, Pak. 200 kilo sudah kita ukur. Nampaknya sama di sini, Pak. Ada kompartemen, ada jendela. Ini bukanya tampilan belakang sekat. Itu kita buka untuk penjalan api, konduksi, radiasi, sama konveksi. Di dalam juga ada, kita buka, Pak. Nah, di sini ada lubang seperti ini, Pak, untuk menjalan ke atas. Ada time gate juga. Time gate ini berfungsi ketika bagaimana kita mengetahui fase flashover. Sudah dijelaskan oleh Pak Wita tadi. Sampai suhu di berapa flashover sebuah kebakaran? Sekitar 600 derajat. Di mana 600 derajat itu sudah semua bahan bakar itu sudah mulai terbakar semua tanpa ada penyalahan lagi, Pak.
Oke, di sini juga kita simulasikan ada sistem sprinkler, karena setiap gedung bertingkat itu harus dipenuhi early warning system, yaitu pemadaman secara dini, secara otomatis dengan berbasis air. Di sini kita sambungkan tubing sesuai dengan gambar kita. Nanti kita buka manual. Tapi kalau di dalam satu gedung itu harus otomatis. Ketika dia pecah Pak, sekitar 70 derajat Celcius, itu sprinkler air bautnya itu akan pecah sendiri dan memancar seperti itu. Oke, ini sedikit video dari kawan-kawan firefighter nasional. Nah, ini fenomena background. Sama lah seperti ini. Kita akan merancang kompartemen ini dengan dana yang sangat besar apabila dikandung. Makanya kita bikin simulator visual. Kita lebih ke edukasi, Pak, bukannya teknis. Kalau teknis itu lebih ke background. Oke, terakhir saya simpulkan bahwa alat kita ini lebih ke menjurus ke edukasi. Karena teknis sudah diwakili oleh firefighting group, sehingga saya dan tim meyakini bahwasanya beberapa metode visual pembelajaran akan lebih tepat apabila ada visual demonstrasi. Misalkan kita dijelaskan oleh instruktur tentang textbook, classroom, itu akan sangat lebih optimal apabila diberikan visual demonstrasi, Pak. Itu yang ingin kita sampaikan di sini, Pak. Lebih ke edukatif. Selanjutnya, apabila firefighting itu hanya menjelaskan skill teknis, bukan knowledge. Nah, di sini firefighting itu tidak mempresentasikan fenomena background ledakan tadi. Karena firefighting terjadi kebakaran di luar. Sedangkan gedung bertingkat artinya di dalam. Fenomena background itu hanya terjadi pada kebakaran gedung bertingkat yang vakum. Kita ingin kawan-kawan yang belajar di sana memahami ini bahayanya kebakaran gedung bertingkat, bukan di luar. Misalnya gas, kalau di pabrik itu bisa kita padamkan dengan memutus tali rantai starvation seperti itu, breaking generation. Di sini bagaimana seperti itu, Pak? Lalu, oke. Terakhir, Pak, saya berikan kesimpulan bahwasanya alat yang kita punya ini bisa mencakup semua ini, dari pembelajaran penggunaan apa ketika nanti akan terbakar, kita penggunaan apa, lalu kita mengetahui bagaimana struktur ketahanan api yang lebih cocok ketika membangun suatu gedung utama, misalnya dari beton. Makanya kita pilih pelat besi 3 mili dan 6 mili, bukan sebuah kayu SB. Serta kita juga bisa merescue orang, Pak, menyelamatkan, evakuasi, edukasi. Kalau evakuasi di gedung utama bagaimana seperti itu? Di gedung ini seperti apa? Oke, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Apabila ada pertanyaan silakan. Dan kami sangat menganjurkan apabila Bapak Ibu sekalian ingin melihat terangan kita, silakan mampir ke Fairground. Kita presentasikan alat kita sesungguhnya, karena di sini tidak memungkinkan ilah pakai kasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya langsung dilanjutkan kepada Dewan Juri. Silakan tanggapan dan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Kita berikan aplaus selamat kepada DKM berhasil membuat, menciptakan atau seperti simulator ya ini untuk anatomi kebakaran fire behavior ya. Mungkin yang kami tanyakan mungkin ini sebenarnya kalau kondisi realnya tadi sudah ada teorinya ya. Maksudnya tadi ada yang kondisi besar ya pakai apa namanya? Pakai kontainer ya. Itu sebenarnya hampir mirip ya. Namun ini diperkecil dengan mini ya, simulator untuk berguna untuk sebagai sharing knowledge ya. Jadi teorinya memang sudah ada ya, dan tinggal dibuatkan seperti ini ya. Tapi dari kekhususannya, perbedaannya dari mini ini dari yang besar tadi menjadi mini ini lebih ke sharing knowledge-nya. Kalau untuk praktiknya tetap di posisi yang besar tadi ya. Komposisi water tank ini, Pak, sebagai presentasi dari sprinkler sebuah gedung utama, sebuah gedung bertingkat. Ketika kebakaran awal dia 70 derajat Celcius, yang kalau Bapak bisa lihat sprinkler kita, karena di sini kan satu tingkat itu untuk peraturan pemerintah tidak membutuhkan sprinkler di sini. Hanya saja perlu smoke detektor. Nah, saya sendiri sini tidak menemukan detektor asap, detektor nyala, Pak.
Sprinkler itu jelas butuh untuk gedung petikan. Sedangkan satu lantai itu diperlukan untuk evakuasi, yaitu sarana evakuasi, misalnya exit di sini, laminasi, Pak. Terus arah, terus nyekatan atau kompartementasi agar ketika kita evakuasi kita clear. Seperti itu. Itu darurat seperti itu. Kalau di gedung petikan kita perlu sprinkler. Itu. Kalau di gambar itu seperti itu. Ada penambahan ini. Kami ini Pak, itu satu kompartemen Pak, satu bagian. Jadi dia hanya menjelaskan background, nggak bisa menjelaskan perjalanan api ke kompartemen lain. Paling kami buat seperti Bapak lihat itu ada kompartemen Pak. Jadi kita bisa menjelaskan perjalanan api Pak dari sini ke atas atau dari sini ke samping Pak. Sedangkan alat yang ini hanya menjelaskan satu Pak, fenomena backdrop aja Pak. Dan ini juga. Dan di sini ada termograf juga Pak, kami tambahkan Pak. Jadi di sini kami kemarin sempat menggunakan termogan. Pada saat temperatur 500 derajat, termogannya susah itu. Jadi kami tambahkan termogan. Jadi Pak, tambahkan Pak, kalau untuk yang kompartemen yang besar segini, yang kontainer Pak, ini lebih ke pelatihan rescue Pak. Rescue itu kita kan ada pelatihan dari tipe D sampai dengan tipe A, yang mana kalau menggunakan kontainer ini itu lebih cenderung dari tipe C ke tipe A. Sedangkan kalau dengan kompartemen ini, dengan simulator kita ini, kita bisa menyajikan pelatihan dari tipe D sampai dengan tipe A. Tipe D itu Pak, Bapak Ibu, ialah pelatihan peran kebakaran, yang mana pelatihan itu cocok untuk teman-teman kita yang memang bekerja di perkantoran dan gedung bertingkat. Saya tambahkan lagi Pak ya, dimana kalau kita di luar negeri itu untuk penjelasan tentang fire behavior, mereka membuat setting satu ruangan seperti contoh, di mana kursi lengkap, meja, dan mereka mulai melakukan penyalaan di sini sampai terjadinya penyalaan, pembakaran penuh, flashover, dan decay. Tapi kan kita di kursi tidak mungkin membuat suatu ruangan seperti ini. Tapi dengan alat ini kita juga bisa jelaskan fenomena ini kepada peserta. Kalau di sini kita lihat, di sini membutuhkan satu ruangan yang besar sampai dia terjadinya pembakaran penuh. Di sini kita menghitung waktu. Tapi dengan alat ini kita juga bisa menjelaskannya Pak. Kalau dari saya mungkin bisa dibandingkan nggak efektivitasnya simulasi ini dengan dibandingkan misalkan dengan dipertontonkan video gitu kan di video kita kan bisa juga mengasih simulasi di video dalam bentuk simulasi gitu. Untuk untuk pelatihan itu emang biasanya ada video Pak. Ya, seperti ini kan ada video ya. Jadi kita melakukan visioner. Dari visioner itu Pak, jadi dari visioner itu dapat kita lihat Pak di sini Pak perbandingan, yang mana di sini yang kuning menunjukkan bahwa yang tidak paham ini Pak jadi menurun Pak. Sedangkan yang paham ini menjadi meningkat setelah adanya simulator ini. Jadi kami melakukan 2 kali pengambilan sampel visioner Pak. Jadi training secara in-house, kita tarik visioner dengan hasil yang ini yang kuning. Setelah latihan menggunakan simulator ini Pak, kami tarik lagi visioner dengan hasil yang merah ini. Jadi di sini dapat kita lihat ada perubahan Pak, ada perubahan pemahaman teori anatomi kebakaran pada peserta pelatihan. Lagi pula yang kita inginkan itu Pak adalah metode interaksi bagi peserta latih dan instruktur. Ketika kita menyajikan sebuah video dalam satu presentasi, itu belum tentu terbangun interaksi Pak. Ketika kita sampaikan di sini di classroom, kita kasih apa? Kita kasih alat prototipe ini, maka itu akan terjadi interaksi. Yang mana sih kata orang tuh penyalaan awal tuh gimana seperti itu. Nanti ditunjukkan apa tadi kalau kita demonstrasikan alat kita di background Pak. Itu membangun interaksi. Yang pertama tadi itu permasalahannya itu ialah metode pembelajaran. Yang kedua itu tentang lingkungan seperti itu, lingkungan interaktif. Antara lebih interaktif antara peserta latihan sama trainer seperti itu.
Karena kan mungkin dalam satu presentasi itu mungkin beberapa personel itu lebih bosan kalau cuma melihat langsung tekstual textbook. Kalau di luar kita bisa, wah ternyata background seperti ini di bahaya seperti itu. Crossover di suhu berapa seperti itu terjadi. Yang di video tadi yang pakai alat simulator kita ya? Benar. Benar. Kalau dari saya sih idenya bagus ya, maksudnya memang benar bahwa pembelajaran itu nggak cuma textbook atau kontekstual aja, tapi dengan adanya simulator itu juga sangat membantu orang untuk memahami pembelajaran. Dan teman-teman pun juga udah nggak bikin simulator yang kompleks ya, kan kadang kita ditutup untuk bikin yang ngerasain banget, bisa harus pakai VR AR, tapi dengan yang sederhana pun sebenarnya udah meningkatkan pembelajaran. Buat saya sih udah bagus, dan terima kasih banget untuk inovasinya. Semoga sih nanti di kedepannya bisa ditingkatin lagi sih. Masih ada waktu Pak? Cukup. Oke. Baiklah, begitu kita lanjutkan ke penutupan Pak. Silakan bisa mengucapkan closing statement. Sebelum menutup presentasi hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada manajemen PT Pusri, kepada pihak panitia Simulator 2023, khusus kepada Dewi yang saat ini menyampaikan beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa simulator yang kita buat ini sudah menjadi media edukasi, alat edukasi yang memang sudah ditetapkan di Departemen K3, yang mana setiap ada kesempatan pelatihan K3, simulator ini akan kita tampilkan. Adapun seperti yang saya bilang tadi, bahwa simulator ini untuk pelatihan di segala ini, yaitu tipe D sampai dengan tipe A tadi, Bapak Ibu. Jadi tipe D tadi memang khususkan untuk kawan-kawan yang bekerja di perkantoran dan di gedung ketika. Jadi sekedar informasi, insya Allah di bulan Agustus kita akan kedatangan tim damkar dari Pemkot Jalan Merdeka yang akan ikut kegiatan pelatihan di PT Pusri. Kita sudah sharing video simulator kita dan mereka sangat tertarik untuk ikut pelatihan. Sudah kita konfirmasi ke pihak damkar dan kawan kita, teman kita di HSP Pertamina bahwa mereka tidak ada simulator seperti kita ini. HSP Pertamina yang kita gaungkan sebagai badan memang lengkap fasilitasnya, belum ada seperti ini. Yang seperti kita tahu kan untuk R3 yang ada di Semebrok itu Pak, tempat pelatihan terbesar di Asia Tenggara. Kita berangkat dari hal kecil Pak, hal kecil dari kekurangan inilah kita ciptakan ide bersama di tim sini. Semoga bermanfaat bagi perusahaan kita harapkan. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut mensukseskan edukasi K3 agar K3 kita bisa dikenal di lingkungan luas. Bantu kami untuk memperkenalkan simulator kita agar PT Pusri bisa menjadi kebanggaan dari segi bidang K3. Yang mana kita tahu bahwa perusahaan yang maju itu terdapat jiwa K3 yang kuat. Harapan kami dengan simulator ini dan tim kami agar diberikan panggung, kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya, agar termotivasi untuk memberikan pengembangan di simulator ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan bila kata, kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tambahan Pak, mungkin kalau misalnya kami diberi kesempatan untuk maju lagi di tahap selanjutnya, untuk replika, insya Allah akan kami ubah agar menjadi lebih menarik dengan bahan yang lain. Misalnya dengan akrilik, jadi bisa tembus pandang, tapi ada efek bakaran apinya dan di bagian lain. Dengan izin Allah dan dengan perantara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih
Dia kemarinnya di itu bukan hari ini. Yang Rizky dia minta digunakan siang. Dari bisa kontak saya Pak Rizky. Iya. Tapi aku mau terus di rekomendasi lagi. Kalau yang Pak Ejwan tadi sudah konfirmasi nggak? Pasti dia berdua. Dia lagi jadi orang ini banyak. Oh, nggak boleh. Iya, memang ada. Pasti Ada duitnya bisa kan lo, Pak? Insya Allah duit, Bapak. Iya, insya Allah bisa, Pak.